Halo semuanya, kami kelompok 2 dari kelas D Informatika Angkatan 21 akan menjelaskan materi matematika diskrit mengenai peluang. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, I Gusti Agung Gede Ari Mahayasa dengan 3 digit NIM terakhir 087. Yang kedua, Made Bayu Mahakrisna Siaka dengan 3 digit NIM terakhir 095. Yang ketiga, Niputu Sri Agnita Samyami Wiraputri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Yang keempat, Deva Krishna Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 114. Yang kelima, I Gede Ngurah Arya Wiraputra dengan 3 digit NIM terakhir 119. Selanjutnya kita masuk dalam materi peluang. Pengertian peluang. Peluang dalam matematika adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinan dia benar sekitar 80%, atau dengan perkataan seperti itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Perkenalkan, saya Bayu Syaka. Saya akan melanjutkan materi peluang, yaitu istilah dalam peluang. Ada beberapa istilah-istilah penting yang ada dalam peluang. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul. Yang ketiga, ada peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Yang keempat, ada nilai peluang. Nilai peluang adalah peluang terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 1. Nilai peluang sebuah peristiwa memiliki rentang nilai 0 kurang dari sama dengan nilai peluang himpunan A kurang dari sama dengan 1, dengan nilai peluang himpunan A menyatakan kejadian A. Total peluang semua titik sampel di dalam ruang sampel adalah 1, dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya, pada pelemparan dadu, himpunan semesta yang beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki peluang yang sama untuk munculnya setiap angka, yaitu 1/6. Dengan catatan, apabila dalam sebuah ruang sampel terdapat peristiwa yang memiliki kemungkinan sama terjadi, maka berlaku definisi berikut. Besarnya peluang suatu peristiwa E terjadi yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S, di mana setiap peristiwa di dalam memiliki peluang yang sama untuk terjadi diberikan oleh nilai peluang himpunan E sama dengan kardinalitas himpunan E dibagi dengan kardinalitas himpunan semesta. Dalam definisi ini, baik E maupun S adalah sebuah himpunan. Saya Deva Krishna akan melanjutkan materi peluang, yaitu operasi pada peluang. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian yang bergantung pada peluang kejadian yang lain, atau peluang suatu kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian lain B telah terjadi dan dilambangkan dengan sebagai berikut. Mari kita lihat contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah dadu, di mana memiliki himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan terdapat 2 kejadian, di mana B adalah kejadian munculnya sisi kurang dari 5, maka B memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan A adalah kejadian munculnya sisi ganjil, maka himpunan A memiliki anggota 1, 3, dan 5. Maka nilai peluang dari himpunan B adalah 4/6, dan nilai peluang dari himpunan A adalah 3/6, atau dapat disederhanakan menjadi 1/3. Jika 2 kejadian A dan B dilakukan berurutan, yaitu B terjadi terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh A, maka himpunan A memiliki anggota 1 dan 3. Peluang kejadian setelah kejadian B dapat dituliskan sebagai nilai peluang bersyarat, di mana A diketahui setelah B terjadi, adalah 2/4.
kejadian A dan B dalam ruang contoh himpunan S dengan nilai peluang himpunan B lebih dari 0, peluang terjadinya himpunan A bila kejadian himpunan B sudah terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini disebut sebagai peluang himpunan A dengan syarat himpunan B. Perkenalkan, nama saya Agnita. Saya akan melanjutkan materi operasi pada peluang, yaitu peluang bersyarat. Dalam peluang bersyarat terdapat peristiwa seling lepas. Untuk contoh sebelumnya, himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nilai peluang A 4/6 sama dengan 2/3. Himpunan B beranggotakan 1, 3, 5. Nilai peluang B sama dengan 3/6. Himpunan A irisan B beranggotakan 1, 3. Maka nilai peluang himpunan A jika B telah diketahui sama dengan 2/6 dibagi 3/6 sama dengan 2/3. Nilai peluang himpunan A jika B telah diketahui memiliki nilai yang sama dengan nilai peluang A, maka kejadian B tidak mempengaruhi A. Definisi bersifat saling lepas. Untuk materi selanjutnya, tidak saling lepas. Untuk contoh sebelumnya, himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan menggunakan himpunan C yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nilai peluang C sama dengan 5/6. Himpunan C irisan B yang beranggotakan 1, 3, 5. Maka nilai peluang C jika B telah diketahui sama dengan 3/6 dibagi 3/6 sama dengan 1. Didapatkan nilai peluang C jika B telah diketahui lebih besar dari nilai peluang C, maka kejadian B memperbesar C. Definisi bersifat tidak saling lepas. Saya, Deva Krisna, akan melanjutkan materi operasi pada peluang, yaitu distribusi peluang dan nilai harapan. Distribusi peluang merupakan distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel diskrit. Mari kita lihat contoh berikut. Sepasang dadu setimbang dilemparkan bersamaan. Himpunan A menyatakan jumlah kedua dadu yang tampak pada sisi atas. Tentukan jangkauan dari himpunan A. Mari kita lihat tabel berikut. Ada 36 kemungkinan hasil dari dadu yang akan tampak. Jika himpunan A merupakan variabel yang menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul, maka himpunan A adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Mari kita lihat tabel berikut. Setelah itu, kita akan mencari nilai harapan dari A. Setelah melakukan penjumlahan, maka didapatkan nilai harapan dari himpunan A, yaitu adalah 7. Baiklah, sekian penjelasan materi peluang dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.